Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul Tunanetra. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan tunanetra. Tunanetra memiliki keterbatasan dalam kondisi fisiknya. Yaitu apa? Yaitu adanya hambatan penglihatan dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Jadi anak tunanetra ini dia mempunyai hambatan di dalam fisiknya. Ya. Di antaranya penglihatannya. Kemudian dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari, anak tunanetra ini menggunakan pendengaran. Kemudian menggunakan perabaan dan penciuman. Jadi dengan keterbatasan anak tunanetra ini, anak tunanetra menggunakan aktivitas sehari-harinya yaitu dengan menggunakan penglihatannya. Kemudian dengan penciumannya dan perabaannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang pertama tentang pengenalan anak tunanetra. Jadi indera penglihatan adalah salah satu indera penting dalam menerima informasi yang datang dari luar dirinya sekalipun cara kerjanya dibutuhkan oleh ruang. Ya, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Kemudian pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Ragil Agung Saputra. Ya, silakan Mas Ragil Agung Saputra. Baik, terima kasih untuk Pak Moderator kami, Pak Lutfi ya, untuk waktu dan ruangannya. Kita lanjutnya langsung aja masuk ke materi selanjutnya, yaitu pada poin 2, yaitu di bimbingan keagamaan bagi anak tunanetra. Nah, di sini untuk anak tunanetra pun ada kiat-kiatnya buat mengenai bimbingan keagamaannya. Yaitu bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Yang Maha Esa ya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini terkhususnya bagi anak tunanetra dengan keterbelakangan fisik, dia tidak bisa melihat ataupun melihat tapi remang-remang. Itu harus harus diimbangi dengan ilmu keagamaan yang kuat agar dia yang pertama tidak depresi, yang kedua juga agar dia bisa kuat dalam menghadapi kehidupannya. Oke, terus pada poin selanjutnya, nah ini ya, ada klasifikasi anak tunanetra. Anak tunanetra tuh nggak hanya ada satu aja ya. Orang awam seperti saya juga waktu pertama kali melihat makalah saya pribadi, yang saya tahu tuh tunanetra ya ada satu doang yang dia nggak bisa melihat. Nah, ternyata tidak, ada dua ya, ada dua jenis anak tunanetra. Yang pertama yaitu buta. Nah, dikatakan buta jika anak atau seseorang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, atau kalau bahasa kedokterannya visusnya itu 0. Jadi sama sekali tidak bisa melihat. Gitu. Nah, terus yang kedua, jenis tunanetra yang kedua adalah yang namanya tuh low vision. Nah, low vision ini pengertiannya yaitu bila seseorang atau anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Surat kabar itu koran ya. Jadi kalau ada anak atau seseorang yang bisa melihat judulnya yang besar itu doang, lah ini maksudnya diklasifikasi tunanetra yang low vision. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Ada pemateri satu lagi, ada Mas Syarif. Silahkan untuk Mas Syarif bisa dilanjutkan materi dari kami. Dapat berbagai penyebab dan jenis kerusakan penglihatan yang bisa terjadi sejak masa prenatal sebelum anak dilahirkan, tahu pada proses kelahiran maupun pasca kelahiran. Yang keempat, ada pelaksanaan pendidikan tunanetra di Indonesia. Ada 3 bentuk program pendidikan bagi anak tunanetra yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu yang pertama ada sekolah luar biasa tunanetra, yang kedua ada sekolah dasar luar biasa, dan yang ketiga ada pendidikan inklusif atau sekolah terpadu. Dan kita lanjut poin yang kelima, ada intervensi pendidikan bagi anak tunanetra. Yang pertama itu ada kelas biasa atau reguler,
yaitu guru kelas dibantu oleh guru khusus untuk menyiapkan materi dan mengajarkan bagi siswa tunanetra. Dan yang kedua, program guru kunjung, yaitu siswa tunanetra berada dalam kelas biasa tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan opteken. Yang ketiga yaitu program ruang sumber, yaitu siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran, namun pada saat tertentu menerima program tertentu pula dalam suatu ruangan khusus. Ya, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan judul tunanetra. Sebelum kami tutup, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Mas Ragil dan Mas Syarif. Dan saya mewakili dari kelompok 2 yang berjudul tunanetra. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ataupun kekurangan di dalam pemateri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know blue is not in her. She's a